doang, mereka juga nggak ada yang ngebantu gue, ya gue usaha sendiri kayak gitu. Udah kayak bumi dan langit. Tapi kan Lapangan juga masalahnya kalau dulu seragamnya keren, hitam-hitam ada logonya. Cuman pas udah full di ijo-ijo, ya begitu dah, Wak. Lu kadang-kadang dipandang sebelah mata, kadang-kadang. halo semua, sekarang gue lagi sama teman gue, sahabat gue, satu profesi dulunya, Mas Bang Paung. Bang, sekarang ada inisial Bang. Ada inisial Bang Paung. Subscribe di channelnya dia ya. Kan jadi babang Gojek. Apa Bang? Udah berapa lama nih Om? Apa? Gimana Gojek? Nge-gojeknya tuh? Gue tuh sebenarnya Gojek itu dari masih kerja sih. Jadi masih dari zaman 2016 itu kan masih kerja ya di kantor ya. Itu udah emang sampingan gue dari zaman Uber. Dari Uber itu gue udah ngojek. Jadi asal sepulang kerja gue ngojek. Ya lu tahu sendiri kan dulu. Apa boleh disebutin nggak? Nggak disebut sih. Income-nya dikit lah dari kantor gitu kan. Ya gue nyari sampingan itu dari Gojek gitu. Kayak gitu. Dari Gojek, dari Uber tutup, akhirnya gue ke Gojek. Oh berarti lu dulu saat masih kerja itu lu dalam waktu luang lu pasti narik gitu? Narik. Gue kalau misalnya habis kelar liputan, habis pulang itu gue nyalain aplikasi narik gitu. Terus kadang-kadang juga kalau lagi libur nih, lagi habis pulang DLK ya di luar kota itu gue juga narik juga. Gitu. Nggak ada perasaan apa ya, malu kah atau bagaimana lu ngerasa seorang, lu kalau nggak salah TV nasional kan ya? Iya. TV nasional kan? Terus lu narik gitu istilah kasarnya? Ya kalau dalam prinsip gue sih ngapain malu sih? Kalau malu juga gue malu nih, terus gue nggak bergerak gitu. Ya buat apaan? Teman-teman yang lain juga kalau gue malu cuman ngandelin malu doang, nggak ada yang bantu ngasih gue kerjaan apa segala macem, ya gue daripada cuman ngandelin malu doang mereka juga nggak ada yang ngebantu gue, ya gue usaha sendiri kayak gitu. Yang penting bertanggung jawab ya. Yang penting tanggung jawab. Seberapa jauh job desk lu saat lu menjadi seorang kameramen sama sekarang nih? Udah kayak bumi dan langit. Tapi kan sama-sama kan kayaknya kalau jadi kameramen itu lapangan juga ya? Ya lapangan juga kan? Masalahnya kalau dulu seragamnya keren, hitam-hitam ada logonya, nggak ada logonya. Lu ke Indomaret juga kasih Indomaret juga mesem-mesem kalau lu pakai seragam kayak gituan. Kita nenteng-nenteng kamera kan, orang juga ngeliatin kan, pada wah ada wartawan, ada TV, orang TV gitu. Lu juga kalau mau tinggal godain cewek juga tinggal ngedip doang, modal seragam juga udah ini banget lah, pokoknya tersohor. Nah, cuman pas udah full di ijo-ijo, ya begitu dah, Wak. Lu kadang-kadang dipandang sebelah mata, kadang-kadang. Nah terus lu berarti pas lagi masuk ke Indomaret yang sama lo, kemarin seragaman, sekarang apa jadi? Ya biasa kalau dari Indomaret ya kasirnya jadi jutek lagi kan. Kemarin mesem-mesem sekarang jadi jutek ya. Udah ngeliat hijau-hijau begini. Jadi babang-babang ini modus. Itu kan begitu. Saat menjadi kameramen sendiri itu memang passion lu kah atau gimana? Ya kameramen itu sebenarnya emang dulu gua passion emang gua dari kuliah itu emang udah dari ikut organisasi. Kita mulai lagi, tadi kepotong karena Usir. tempat itu abang-abangnya udah pulang. Jadi kita geser pindah tempat, nggak jauh sih. Ketika lu menjadi Uber 2016 ya, dorongan diri lu kah atau permintaan pasangan kah atau gimana? Ya enggak lah, rata-rata kan orang juga enggak mau, banyak yang enggak mau lah, ngapain sih ngojek gitu kan, panas gitu ya, malu lah sama banyak orang kan, sama keluarga, sama ini.
Ya cuman yang gue jadi pikiran itu kenapa ngojek? Ya. Karena sebenarnya waktu itu kan emang lagi bagus-bagus saya, tarif, lagi order lagi banyak-banyaknya. Jadi itu suatu pekerjaan yang bisa dilakukan fleksibel dan itu ada uang ada duitnya dan nggak begitu menuntut PR gitu, nggak ada PR gitu. Ya udah kita anterin, udah kelar, udah cabut pulang, nggak bawa PR ya, paling capek doang gitu kan. Ya pertimbangan gue sih itu fleksibelnya gitu kan, jadi gue bisa lakuin pas berangkat kerja dan pulang kerja gitu. Seberapa besar sih pendapatannya kalau dibandingin sama pekerjaan tetap lu tuh? Kalau dulu ya lagi bagus-bagus ya. Kalau zaman sekarang kan ya lagi oleng lah kayak gini lah keadaan. 2019 itu kalau lagi dan ya kan tergantung kondisi akun juga nih. Kalau lagi akun gacor itu lagi bagus. Gue pernah di sehari itu 200.000 bersih. Sehari setengah hari dari jam 6 sampai jam 12 siang. Itu kadang-kadang makanya gue jam 12 siang itu kadang-kadang gue udah atau jam 1 jam 2 gue udah off, gue pulang gitu kan. Ya itu kalau 200.000 bersih kali 20 aja udah 20 hari aja udah ya standar UMR lah gitu kan. Udah standar UMR gitu. Itu udah hijau ini atau masih Uber? Udah hijau. Berarti lu dari Uber tuh langsung ke hijau ini ya? Dari Uber langsung hijau ini, langsung mutasi gitu. Lu kan sekarang sudah tidak bekerja di kantor ya, istilah kasar ya. Kenapa tidak berkeinginan untuk melanjutkan pengalaman lu yang sudah pernah lu timba itu, atau memang lu pengen fokus di sini, atau lu apa sebenarnya? Jadi sebenarnya gini, gue tuh ke Gojek ini ya awalnya gitu 2019 itu masih itu udah ketakar banget tuh, dari 3 jam itu udah sampai 6 jam itu gue udah 200, ibaratnya kebutuhan pokok itu udah tutup lah ya. Nah sisa waktunya itu gue waktu itu belajar buat usaha segala macam. Cuman emang karena 2019 tuh gue nggak fokus, gue jalanin 3 usaha gue akhirnya 3 itu nggak begitu jalan gitu. Apa aja nggak fokus. Gue sempat usaha studio band, tanaman. Band lu udah nggak Kenapa? Sekarang ya itu gara-gara corona sekarang kan. Jadi nggak boleh ngumpul. Bukan, enggak, gara-gara corona semuanya nggak ada orderan. Ya karena nggak boleh ada acara ya? Nggak boleh ada acara. Dan enggak, Gojeknya nggak ada orderan ya, akhirnya udah gue relain, gue jual. Lu jualnya karena pas Gojek drop. Lu lepasin itu gitu. Kalau lu sempet tanaman kan? Tanaman juga ada. Waktu itu kemarin juga masih ada yang beli gitu. Cuman kan kayak gitu kan emang harus fokus gitu sebentar. Dan selain itu gue harus ada cicilan berjalan yang harus gue bayar gitu, cicilan kayak KPR gitu kan. Dan itu gue harus benar-benar dapat duit instan gitu, yang benar-benar harus dapat gitu. Gue ada keinginan untuk bekerja lagi sih ada. Kemarin gue juga sempat udah lamar-lamar di media lah, di TV nasional juga, di media juga. Cuman ya nggak tahu kenapa gue belum ada panggilan gitu. Belum ada panggilan. Tapi lu mencoba ya? Umur gue udah coba. Maksudnya bukan lu memang jengah dan tidak memutuskan untuk tidak kembali ke lingkungan kantor lagi kan? Ya sempat ada rencana emang mau kembali lagi gitu. Apalagi kan sekarang keadaan sekarang lagi oleng banget ya. Lu kalau pekerja harian kan ya tahu sendiri ya rasanya kayak gimana, kan berdampak banget ya dalam kondisi Covid ini kan, apalagi kemarin lah. Betul. Kayak gitu. Nah, awal Maret berarti ya, pertengahan Maret deh, karena minggu kedua itu. Kalau nggak salah gue baru balik dari Aceh tuh, masih aman tuh, gue masih dapat pesawat tuh. Begitu gue balik nyampe rumah, langsung tutup PSBB apa segala macam gitu. Wah itu langsung. Seberapa drastis loh? 90% penurunannya, 70 sampai 90%. Jadinya gue Maret itu masih ada orderan jadi gue cerita agak panjang nggak apa-apa. Jadi di tahun ini 2020 ini goncangannya hebat banget. Gojek itu pada awal tahun itu memberlakukan sistem pemerataan performa. Jadinya yang tadinya akun gua gacor itu diratain semua sama yang nggak gacor. Kenapa? Nggak tahu, itu kebijakan dari sana kan. Mungkin ada masukan atau apa. Ada yang kecemburuan sosial, yang gacor-gacor, yang anyep gitu. Padahal sebenarnya
kegacoran itu sendiri kan Jadi payah ya. jadi payah itu karena kita performa riwayat Betul, order kita betul, bagus, betul, kita betul. nggak pernah cancel, kita nggak pernah nolak, itu jadi payah sebenarnya Oh. ngebangun itu, jadi gacor itu ngebangun. Nah 2020 itu lu bisa lihat di aplikasi Go drivernya itu di Play Store itu banyak komentar curhatan para driver sendiri di bulan Januari sama Februari itu pemerataan order dan itu anyep banget benar-benar itu 1 jam 1 order itu gua ngerasain. Itu sebelum PSBB. Sebelum PSBB. Sebelum PSBB udah begitu udah berarti. begitu 1 jam 1 order itu gua ngerasain wah dan tapi gue tetap berjuang, gue tetap narik terus akhirnya di Maret itu gue udah gacor lagi di Oh, sebetulnya udah naik lagi nih. Minggu pertama, minggu kedua Maret itu gue udah gacor lagi, udah kayak biasa lah kayak gitu. Tiba-tiba PSBB udah langsung benar-benar berasa banget dan berasa banget sampai akhirnya ada di suatu titik minggu ketiga apa Maret akhir itu gue cuman dapat sehari itu 2 orderan gitu. Itu ya cuman 20.000 gitu kan. Sehari gue stres iya. Anjir gue stres. Dan untungnya ada yang nyelamatin gue, tetangga gue. Jadi kan tetangga gue nanya tuh, kenapa bang lu narik? Lu masih narik? Masih. Gimana dapat? Enggak dapat. Ya udah lu pakai akun gue aja gitu. Akun barang Asus Someday gue kilat namanya. Oh, dia nggak pakai. Dia nggak pakai, dia kebetulan anak kuliahan. Nyambi lah gitu. Akhirnya dia ngasih akun ke gue itu. Akhirnya gue jalanin itu akun dengan pengiriman barang Someday ya, jadinya Makanya lu bawa karambol. Gua bawa Dia bawa sepeda, bawa meja karambol, bawa Sampai mana itu? Iya. Wow, itu jauh. Itu AC itu jauh-jauh itu rutenya itu gua sistemnya enggak tahu sampai jonggol-jonggol. Buset, itu yang namanya jonggol kayak desa. Wakwau dong. Wakwau dong. Jonggol. Koja gua kontainer tuh transformer Tambun Utara, Cisauk, Tangerang, wah gila itu. Sistemnya gimana sih kalau gitu order gitu? Ya jadi kita nerima orderan yang Someday yang barang yang Someday. Jadi kalau lu pesan di Tokopedia atau lu pesan Gosen gitu kan, ada pilihannya instan atau Someday. Nah, kalau Someday itu dia driver itu ngumpulin barang dulu. Ngumpulin barang sampai satu jalan berarti. Iya, sambil satu rute, satu jalan gitu. Ya, cuman kalau di Gojek itu rutenya gila jauh banget, tapi ya worth it sama ongkosnya sih. Iya, maksud gua itu. Ya, 1 kilo itu 2.000. Nah, tetangga itu mengizinkan dia untuk memakai akunnya. Iya. Dari situ lo ngerasa terbantu. Wah, itu terbantu banget itu. Alhamdulillah lah, maksudnya biarpun capek ya seenggaknya. Berarti itu bukan akun lu dong? Hah? Bukan akun lu dong? Kalau dia minta balik? Bukan akun gue. Kalau dia minta balik lu nggak punya itu lagi? Iya, itu dia. Nah, kalau dia minta balik, ini akun goretnya harus aktif lagi gitu. Oh, tapi kan sekarang ini udah aktif ya? Iya, aktif cuman gue udah nyoba, belum seramai dulu gitu. Masih tetap aja masih ada beberapa daerah yang enggak ini, dan emang kalau akun itu kalau udah lama nggak dipakai ya susah bunyinya gitu. Oh gitu. Kan gue pakai akun tetangga gue terus. Iya. Pakai. Oh. Ya mudah-mudahan ada rezeki lain lah ya. Ini Iya. kayak gue juga ya gue nggak tinggal diam juga, gue bikin YouTube channel gitu kan. Gue subscribe ya, Bang Paung gini nih. Paung. Bang Paung. Nah itu ya gue berdasar pengalaman gue ke Bantar Gebang. Wah ini kayaknya emang kalau menurut orang biasa gitu, tapi kalau menurut gue yang jalanin, kalau gue belum pernah lihat ya itu ya udah gue rekam aja, bodo amat orang mau. Kan pengalaman lo ya. Itu pengalaman gue, itu kan experience pribadi gue. Wah, ada jonggol, gue belum pernah ke jonggol ya, gue bikin videonya. Ke rumah apa yang cicilannya udah? Oh, cicilan 1 juta ke Sasak Panjang. Sasak Panjang. Iya. Itu kalau nggak salah tempat motor maling itu. Iya tuh, kan? Copotan Iya, begal itu di situ, copotan begal. Orang pada ngebegal ngejualan di situ. Copot retail ya kagak lah. Abangnya serem-serem banget, gua nanya jalan aja. Mau kemana? Gitu. Wah, anjir kata gua. Dikira lu intel kali. Ih. Kata gua busuk, gua nanya jalan aja galak banget kata gua. Ah, udah, kira enggak berani, gua cuma lewat doang, gua rekam gitu doang. Lu berapa tahun kerja jadi kameramen? 7 tahun. Lama juga ya. 7 tahun, tapi ya begitu 7 tahun ya. Begitunya gimana? Ya mungkin secara finansial nggak ada kenaikan kan. Ya mungkin emang perusahaan media, semua perusahaan media juga lagi oleng lah. Gua tahu perusahaan media tuh emang lagi kalah pamor sama mungkin sama YouTube juga kan. Perusahaan media sosial ya. Media sosial dan media itu ya banyak
kebanyakan juga banyak yang mengurangi pegawainya segala macam ya, mungkin ya faktor dari situlah. Kayak gitu. Dari 7 tahun ini pengalaman yang menarik apa Om? Selama lu menjadi jurnalis, bisa disebut jurnalis? Jurnalis ya. Lu udah yang pengalaman. Kalau gue cerita pengalaman kita berdua gimana? gue cerita itu gak bakalan lupa gue. Gue ketemu mafia, jadi kita jurnalis itu kita mulai dari kiai sampai mafia itu kita pernah ketemu, ngobrol bareng dari mulai orang alim sampai orang jahat. Itu kita pernah temuin, iya nggak? Dan waktu itu gue ketemu dengan mafia, itu mafia di daerah Jawa Barat. Itu mafia anjir, itu bener pendekar gitu kan. Wah, mafia, dan dia punya gangster gitu. Wah, itu kita liput ya, di sana kan namanya kita media kan. Ya. Wah, itu banget dihargain banget, dihargain kan. Bikin apa sih? Tentang sejarah. Oh iya. Kita bikin golok atau bikin senjata lah gitu lah. Golok lu. Jadi buat ngasah. Buat ngasah golok. Itu beli di Shopee juga ada, di Indomaret aja ada, modal tisu doang. Nah, waktu itu wah, kita berasa tersohor banget tuh. Kita waktu itu lagi ada pertandingan voli, turnamen. Ibaratnya kita cuma buat kebutuhan gambar kita ya, di stop itu pertandingan. Berhenti di tengah pertandingan lagi main. Sama ketua gangsternya disuruh berhenti. Lu bayangin aja di gor gede. Berhenti. Ntar diedit. Ini ada media dari Jakarta ini mau ngeliput kita, berhenti dulu. Wah, berhenti. Udah gitu berhenti. Kita suruh liputan tuh, gitu kan. Kita suruh liputan. Wah, ada atraksi gol. Ada ya begitu dah. Terus abis itu, wah dijamu banget kita udah kayak raja lah. Udah kayak raja, ibaratnya lu mau apa di sini gitu kan? Lu mau apa? Lu udah ngebantu ngeliputin, lu mau apa? Lu mau makan, ditraktir makan. Lu mau apa? Minum. Lu mau apa? Mau cewek. Ditraktir, disediain. Tapi pada saat itu kita enggak ya, kita jangan. Aduh, itu ibaratnya kita udah disuguhin itu, udah ada cewek aja mengkal banget itu, kata gua. Anjir, Dis. Ini beneran ini gratisan ini, kata gua. Beneran itu kata ketua gangster. Udah Pak, silakan Pak, mau pilih yang mana? Itu orang apa gua? Ya makanya itu kata gua. Anjir, kita di servis banget ini begini, padahal kita apaan gitu, kayak itu pengalaman gua anjir, sampai kayak gitunya gitu, kita di servis gitu. Tapi untungnya sih karena dihargai lah. Kita dihargai banget gitu. Untungnya sih ya kita alhamdulillah masih terjaga ya. Oh, saya Bapak Yudis juga soalnya lagi ngetin. Bung, jangan kita gak enak nih bawa nama kantor nih gitu. Betul lagi pakai sarung waktu itu. Pakai sarung. Ada gerak-gerak tuh. Ya sorry itulah, itu pengalaman. Masalah penghargaan itu lu temuin nggak di kegiatan lu sehari-hari sekarang, di pekerjaan lu sekarang? Ya alhamdulillah sih masih, biarpun emang gak gede itu masih ada dari perusahaan, dari Gojek ya, masih ada bonus lah. Masih ada bonus sama bonus juga sempat turun gitu kan. Ya masih ada lah, itulah penghargaan yang dari tadi itu lah. Bonus selain tarif ada bonus itu. Kalau misalnya kita ngambil berapa trip, berapa barang, adalah bonus gitu. Pengalaman paling gak enak apa selama jadi jurnalis? Paling gak enak? Ntar lu, gue mikir dulu paling kagak enak nih. Yang menurut lu paling anyep banget, paling apes gitu. Apa dulu guys, sekalian. Sama diombe minuman. Iya bener. Biar mikirnya enak. Paling apes, paling anyep, atau menurut lu paling apa ya? Ya nggak enak lah. Ya kalau gue sebenarnya sih pekerjaan ini enak. Sebetulnya lu mencintai pekerjaan ini. Orang-orangnya enak, teman-temannya enak, ya adalah yang gak enak cuman yang bisa dilalui lah gitu kan. Terus enak, kegiatannya enak, kita di luar ketemu orang banyak segala macam. Cuman paling kagak enak ya nih, ya ketemu bos yang kagak enak itu.
kagak enak ketemu ada bos lah yang ngehe yang bisa ngebunuh karakter kita, kita dibilang ini itu segala macem lah ya, banyak aja ada bos kayak gitu. Dunia profesional ya. Ya dunia profesional. Dunia profesional. Perasaan orang-orang itu nggak profesional ya. Ya pokoknya ada aja, pokoknya yang gak enak ya kalau dapat bos yang kayak gitulah, pokoknya yang gak ngenakin lah gitu. Kayak gitu. Sekarang kalau nggak salah PSBB kan udah dibuka nih dengan new normal. Gimana kondisi new normal sekarang menurut lo? New normal ya macet. Pertama macet? ya macet, bikin macet. Cuman Untuk akun lu sendiri, untuk kerjaan lu sendiri sudah kembali normal atau masih atau kalau parah? akun gue sendiri belum normal. Belum normal. Karena kan emang gue jarang make dan gue jadi sistemnya gitu, kalau misalnya kita emang pasif jarang make, kalah sama yang temen-temen yang sering aktif tuh. Kebetulan kan gue selama covid ini gue pakai akun temen gue gitu, itu gue full itu sampai malam sih sehari, jadi gue kadang-kadang akun gue sendiri nggak keurus gitu. Ya untuk akun gue sendiri sih belum normal. Berarti sekarang lu masih pakai akun temen lu itu? Masih pakai akun temen, masih bawa barang gue. Tapi gue lama-lama menikmati. Kenapa? Enjoy gitu, jadinya kalau misal gue bawa orang kan kadang-kadang suka diburu-buru ya, ayo mas kata gue. Kalau bawa barang ya udah gue santai aja, bisa sambil ngopi gini, bisa istirahat. Nggak di Uber gitu? Enggak sih, ada sih beberapa customer yang udah nyampe mana bang gitu. Tapi nggak berhadapan langsung ya? Iya ya, cuman kan masalahnya dia ya kan gue bisa balikin, ini kan someday mbak, ini kan saya bisa nganter, gue alasan nganter ke banyak orang gitu ya, tapi gue selama ini sih nggak pernah sampai gue ngaret banget gitu ya, gue juga tahu inilah. Itu kan ada aturannya pengantaran 6-8 jam kan ya gitu, tapi ada aja customer yang cerewet kayak gitu yang udah nyampe mana mas gitu, padahal yang gua kirim itu barang banyak orang gitu, bukan barang dia doang. Yang penting hari itu nyampe gitu. Hari itu nyampe. Nah, pendapatannya sama yang bawa orang bagusan mana? Sebenarnya kalau yang bawa orang gacor kayak gua waktu 2012 ya enakan bawa orang sih sebenarnya. Kalau sekarang? Iya. Kalau sekarang enggak? Kalau sekarang ya enggak. Bawa orang enggak begitu ya enakan yang bawa barang ini, yang gua bawa barang ini kalau lagi bagus ya bisa sampai 300 lah sampai lah. Gua kemarin rekor tuh, gua kemarin lagi ya makanya kerjaan kayak gitu kan untung-untungan juga ya. kan. Jatuhnya kayak wira swasta lah ya. Iya, ya gua waktu itu kemarin dapat bersih 300 sama bonus 100. 400 sehari. Itu cuma sehari dari jam kalah dong gua ya. Tapi kan masih hidup tetap terjamin. Kalau lagi magabut, iya gak? Magabut tinggal ongkang-ongkang, ngusel sama bini di rumah. Lah kalau gua kagak ada istilah magabut, gaser kagak ngegas ya kagak ngebut. Begitu dah. Anjir. Gitu lah, dapat tuh kemarin tekor 400 gua udah nganter barang sih. Bersih Seharian full? Enggak seharian full itu. Seharian full? Itu langsung balik dong berarti? Itu dan itu hari Jumat kan dapat potong setengah hari ya, sholat ya. Iya, itu gue dapat order dari jam, gue jalannya itu jam 9:30, kelar jam 6:30 sore. malam iya, jalannya jam 6:30 lah, jam 6:30. Lagi rezeki lah ya. Itu kan cuma 8 jam 9 jam lah. Ya alhamdulillah ya. Langsung balik tuh. Langsung Nah, balik. itu kalau dari dulu sampai sekarang tuh ada target nggak? Sehari gue harus megang segini baru balik, atau jam hitungannya duit atau hitungan duit. Hitungannya duit. Jadinya sehari itu minimal 200. Berarti kalau di bawah itu lu nggak tidur di kamar? Hah? Di sofa, di teras gitu. Setoran kurang bang. Setoran kurang. Ya, enggak sih, nggak sampai begitu banget ya. Gue dokem aja. Klarifikasi. Gue dokem aja si dompet gue ya enggak. Lu nggak ini ke bini? Nggak setoran ke bini, pegangan lu aja gitu? Enggak, jadinya ya gue sistemnya bagi tugas sama bini gue bayar cicilan, juga bayar apa? Yang penting tahu beres lah si cicilan itu gitu. Mau ada sisanya saya bakal gua. Gitu. Itu apa namanya? Ketika lu total di sini gitu. Maksudnya kalau dulu kan lu ada 2 kaki ya gitu. Satu lu ada gaji tetap ya, ada yang punya tetap, yang satu nih kan jatuhnya kayak kalau bahasanya laki-laki lah, uang jajannya kita lah ya gitu. Ada ya syukur, kalau enggak ya enggak gitu. Nah kalau sekarang kan totally lu di sini nih gitu.
ketika memutuskan ini lo ngobrol sama bini nggak? Gue belum nggak nyari kerja Ngobrol. dulu deh atau apa dulu deh. Ngobrol. Bini lo memang menyetujui atau Ya setuju Awalnya. nggak setuju, kayaknya sih ya nggak begitu setuju lah sebenarnya. Masa sih jadi kayak gini sih, jadi gojek sih gitu kan. Dan apa namanya, cuman ya mau gimana lagi, emang gue udah sempat ngelamar belum terima gitu kan, sambil nunggu gitu daripada bengong ya. bengong aja diem aja kan. Bener. Sambil nunggu ya gue juga nggak tahu sekarang sistem lamaran apa, mungkin udah gue usia kepala 3 atau Tapi gimana. waktu itu gue sempat ngasih ke lu nggak mau. Oh itu waktu itu gue waktu awal-awal masih Masih pengen shock. usaha. Oh. Enggak, yang usaha itu Masih tanaman. pengen usaha itu, cuman emang waktu itu lagi oleng drop, usahanya juga, terus Gojek juga sempat drop di awal tahun ya. Ya udah sekarang gue jadi jalanin aja dulu yang ada ya, kalau misalnya kirim itu gue Ya dulu lamar gue sempat sekarang. nawarin ada temen gue nawarin bikin ada orang bikin TV baru butuh tenaga profesional. Gue tawarin Bang Paung Itu cuma udah lama kan lu udah lumayan udah berdiri cuma kayaknya enggak, maksudnya lu waktu itu nawarinnya udah lumayan udah lama. Iya, lu makanya. baru cabut kayaknya. Iya, baru makanya cabut, makanya gue langsung pikiran lu. Iya, itu masih idealis gua. Iyalah. Masih megang duit intinya. Masih aman. Perut Masih masih ongkang-ongkang. kenyang. Perut masih kenyang ya kan, pikiran Ya masih tenang gitu. Belum oleng lagi. Belum oleh. Wah, sekarang keadaan oleng banget asli. Nggak nyampe tenggelam dong. Hah? Ya masih ngambang-ngambang dikit lah. Udah pelampung sekarang mah. Dengan lu menjalani kehidupan duanya ini udah di dunia profesional lu jalanin gitu. Sekarang istilah kasarnya apa, bahasa lu salam satu aspal juga lu jalanin gitu. Kesimpulan apa sih yang lu dapet tuh untuk pekerjaan atau untuk hidup lu? Banyak. Apa? Gue Pakai banyak. anjir kan. Gue dari semenjak keluar dari kantor itu dan sampai sekarang itu agak banyak banget pelajaran yang gue bisa petik, bener ini ke hidup gue banget gitu kan. Pertama adalah sawang sinawang. Itu pasti. Kayak kadang-kadang kita ngeliat hidup orang lain lebih enak daripada hidup kita, padahal sebenarnya mereka juga ngeliat hidup kita lebih enak daripada dia gitu kan. Ya cuma sawang sinawang. Pertama, tanpa dilandasi rasa syukur sih ya bakalan sawang sinawang terus. Kuncinya syukur berarti ya. Kuncinya syukur. Dan yang kedua adalah bersyukur ya, masih soal bersyukur ya. Itu gue di jalan ini asli gue banyak ngelihat orang-orang yang jauh lebih susah lah di ibaratnya. Bener gue ngerasain gitu. Teman-teman satu jaket lu atau Satu jaket juga, ibaratnya gue ketemu orang di jalan, gue waktu itu ke bar terbang ada orang yang nyari duit di tumpukan sampah. Itu gue bener anjir, masih ada orang kayak gini gitu kan. Ada yang orang kadang-kadang kalau misalnya lu di kantor ya, lu mungkin ngeliat orang pedagang kopi kayak gini biasa aja gitu. Cuma di saat lu merasakan ada di jalan dan lu merasakan sebagai pekerja harian kayak mereka, dan itu anjir, mereka tuh kayak gini anjir, masih banyak lah. Gue juga itu belajar bersyukur banget dari situ deh. Dari situ belajar bersyukur banget, dan yang gue alamin juga sekarang, gue tuh harus ada orang ya kayak gue harus menempuh jarak sehari itu 150 km loh. 150 kilo. Itu hitungan Antara dari 100 rumah sampai 150 km. Udah dari rumah? Dari rumah, dari gue ngambil order itu ya untuk dapetin uang 200.000 itu harus menempuh 100 km. 100 km itu jauh Pak. Itu Jakarta puncaknya 80 km. Iya. Masih Sukabumi mungkin. Nah, Paung punya kenangan indah di Sukabumi. Nah, terus kayak sama Mas Yudis lah. Ajar. Kita break dulu. Habis bersyukur itu fokus. Pokoknya gue udah ngalamin jalan usaha segala macam, tapi gue nggak fokus gitu. Terlalu banyak. Dan ya emang yang gue jadi pelajaran itu emang kalau misalnya kita ngejalanin sesuatu itu harus fokus dan konsisten. Fokus dan konsisten itu yang jadi kunci sih, benar-benar. Jadi ya kalau misalnya lu jablay sini jablay sana ya nggak bakalan ketemu jodohnya gitu. berarti. Iya. Oke. Kayak gitu ya, makanya sekarang gue juga ini sih yang gue pengen fokusin ya YouTube ini.
berharap besar loh di YouTube. berharap juga sih ya, cuman tapi lama-lama di YouTube ini gue itu kayak bonus lah, kayak berapa sih karena ya, ada suatu saat nanti lu di YouTube bakalan ini kayak buat tempat sharing gue punya info apa, gue pengen sharing gitu di situ. Gue pengen sharing, gue pengen berbagi. Jadi rasa berbagi itu lebih besar sekarang daripada subscriber apa segala tujuan macam. awalnya. Akhirnya berganti. Akhirnya berganti jadi kayak, bisa enak juga bisa berbagi nih kan, kayak ada orang komen segala macam kayak gitu. Dan gue juga berharap banget. Nah, lu juga deh. Ini teman-teman gue anak-anak TV, mereka itu on cam bisa ngomong lancar. Gua pertama kali YouTube ngomongnya gagap. Kan lu juga on cam lu masuk TV. Iya dulu kan kagak standar broadcast gua. Sekarang gua udah kagak ada peduli standar broadcast. Orang kayak gimana ayo masuk. Iya gitu pokoknya harus tetap jalanin masih di ya tinggal ngomong doang kan ya kayak gini podcast juga udah bisa jadi konten berbagi juga kan. Iya berbagi juga pengalamannya. Pengalaman. Terakhir lu punya gambaran nggak sih hidup seperti apa yang lu impikan sebetulnya untuk lu, untuk istri lu, anak-anak lu detik ini, besok atau nanti? Yang gua idealnya ya, yang gua impikan itu gua sebenarnya ya nggak mau gua jadi karyawan terus, gua nggak mau dikukung terus waktu gua. Ya gua udah ngerasain lah 7 tahun itu gua kerja kayak gimana. 7 tahun itu gua kerja itu ya kita kebebasan kita kadang-kadang direnggut gitu, kita mau cuti juga nggak bisa gitu kan, karena harus nggak ada tim segala macam ya gitu, yang kita harus kerja 1 minggu sedangkan istri di rumah libur 1 minggu gitu kan, nggak ketemu juga. Nah yang gua ideal itu ya gua pengen mungkin punya usaha yang di selain itu juga ya YouTube gua ini bisa menghasilkan juga, itu ya impian lah ke depan kan. Jadi ya gua pengen waktu gue tuh fleksibel gitu. Jadi kenapa waktu fleksibel dan ada pengen passive income juga. Jadi kalau dengan ada passive income juga gue bisa ketemu teman-teman kayak lo, gue bisa berbagi segala macam ke orang-orang, bisa nemuin teman-teman yang dulu perjuangan, bisa berbagi motivasi apa segala macam. Itu sih yang gue inginkan, yang gue impikan sih, kebebasan waktu sih. Kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Kebebasan waktu dan kebebasan finansial. Kayaknya itu semua orang deh gue rasa. Itu semua orang. Ya tapi ya yang gue jalanin di Gojek ini seenggaknya udah dapat kefleksibelan waktu sih. Itu waktunya fleksibel kan, kita mau narik ketemu anak kepegang ya, anak sama anak gitu. 1 minggu bisa libur. Impianku dari dulu kan Sabtu Minggu libur gitu. Ngumpul sama keluarga lah ya. Ngumpul sama keluarga. Ya BTW kemejanya bagus. Gue punya cerita ini tenan, kemeja ini adalah pemberian dari seseorang 6 tahun yang lalu. Karena seseorang ini sudah punya banyak endorse kemeja, dan ini kayaknya kemeja dulu kesempitan gak kepake, dikasih ke gua. Dan ini dia punya orangnya yang punya kemeja dulu. Ini secondan dari barangnya dia, ini masih bau-baunya dia masih ada nih. Masih awet. Oke. Tambah thank you banget waktunya. Thank you banget pengalamannya. Intinya jangan lupa bersyukur guys. Apapun yang kalian milikin, bersyukuri, konsistensi dan fokus. Masalah sukses atau tidaknya waktu yang akan menjawab. Ya. Karena kuncinya adalah sabar dan doa. Amin. Sampai ketemu lagi ya.